Saya Rizky Ananda, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syahkuala. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Hukum Persaingan Usaha yang materinya adalah monopsoni. Apa itu pasar monopsoni? Pasar monopsoni adalah keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas. Faktor penyebab timbulnya monopsoni yaitu dikarenakan karena dua hal. Hal yang pertama, pengkhususan sumber untuk digunakan pemakai tertentu. Dan yang kedua, imobilitas sumber yang digunakan dalam suatu daerah tertentu oleh perusahaan tertentu. Contohnya, PT KAI Indonesia adalah satu-satunya perusahaan yang menguasai penentuan harga berbagai peralatan dan perlengkapan kereta api di Indonesia, dikarenakan tidak ada perusahaan resmi perkereta-apian selain PT KAI yang ada di Indonesia. Ciri-ciri pasar monopsoni yaitu hanya ada satu pembeli dan pembeli bukan konsumen tetapi pedagang atau produsen. Dan yang ketiga, barang yang dijual berupa barang mentah. Yang terakhir, ciri-cirinya adalah harga sangat ditentukan oleh pembeli. Kelebihan pasar monopsoni ialah kualitas produknya lebih terpelihara. Kualitas pasar monopsoni lebih terpelihara karena pembeli selalu memperhatikan kualitas barang yang akan dibelinya. Dan kelebihan selanjutnya itu juga penjual akan hemat biaya produksi. Hal ini dikarenakan yang menentukan harga adalah pembeli, sehingga penjual dapat meminimalisir biaya yang tidak perlu seperti kualitas barang yang ditentukan dan harga yang ditetapkan pembeli. Kelemahan pasar monopsoni yaitu yang pertama, pembeli biasanya seenaknya menekan penjual, dan yang kedua, produk yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli tidak akan dibeli dan terbuang sia-sia. Terdapat 5 poin di dalam kekuatan monopsoni, yaitu sumber kekuatan monopsoni, elastisitas penawaran pasar, jumlah pembeli, interaksi di antara pembeli dan penjual, dan yang terakhir, biaya sosial dari kekuatan monopsoni. Eksploitasi sumber daya secara monopsoni, terdapat tindakan-tindakan mengimbangi monopsoni. Di antaranya adalah yang pertama, menetapkan harga minimum sumber, tindakan-tindakan untuk meningkatkan mobilitas monopsoni di pasar tenaga kerja. Pilihan input oleh perusahaan monopsoni ialah prinsip optimasi, peragaan grafik, penyebab-penyebab monopsoni. Beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya pasar monopsoni di suatu daerah, yakni pembeli kurang antusias dengan barang dagangan di pasar tersebut karena banyaknya penjual yang memiliki barang yang sama. Lokasi penghasilan barang produsen yang berada di daerah terpencil bahkan sulit dijangkau, dan biaya untuk operasional yang relatif tinggi. Nah, terdapat beberapa contoh sederhana pasar monopsoni, misalnya produsen makanan dan minuman berbahan baku coklat yang memiliki biji coklat di berbagai perkebunan, dan pengusaha ternak susu sapi yang hanya dapat menjual susu sapinya kepada satu pembeli karena di daerah tersebut hanya terdapat satu pembeli. Nah, sekarang apa yang membedakan pasar monopoli dan pasar monopsoni? Pasar monopoli adalah pasar yang memiliki satu penjual dengan banyak pembeli atau lebih banyak jumlah pembeli daripada penjual yang hanya satu. Sedangkan pasar monopsoni adalah pasar yang memiliki banyak penjual namun hanya ada satu pembeli. Biasanya satu pembeli ini merupakan pembeli dalam skala yang besar. Namun di pasar monopsoni ini lebih menguntungkan dan persaingan antara penjualnya lebih ketat, tidak seperti di pasar monopoli yang tidak ada persaingan antara penjual. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan, dan kesilapan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.